Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Masjid wahyu Allah kepada Nabi Dawud. Ya Dawud, la tas'al anni 'aliman qad askaratu dunya wa yudillaka 'an sabili. Wahai Dawud, janganlah kamu memohon dariku untuk seorang alim yang telah dimabukkan oleh dunia, maka dia akan menyesatkan kamu daripada jalanku, ya Allah. Ulaika quta'ut thariq. Sesungguhnya mereka itu adalah perampok-perampok jalanan ala ibadi dan hamba-hambaku. Sudah ada orang yang diberi ilmu oleh Allah, tapi ilmu tidak manfaat. Dia menjadikan ilmu alat untuk mengais dunia. Dia menjadikan ilmu adalah alat untuk mencari popularitas, pengaruh, jabatan. Maka orang ini adalah orang yang berilmu tapi mabuk dalam urusan dunia. Ada orang diberi ilmu oleh Allah, ilmunya manfaat. Dengan ilmunya dia tadi itu menjadi orang yang beramal soleh. Dunia yang hina dijadikan bernilai akhirat yang abadi. Maka orang alim yang demikian ini disebut ulamaul akhirah. Yang kedua ini yang mulia, yang pertama ini adalah yang harus kita hindari. Jangan kamu minta kepada Allah untuk ketemu dengan seorang alim yang sudah mabuk dunia. Maka ini orang yang cari berilmu akan membuat kamu sesat dari jalan Allah. Kalau belum, ini bisa pesan hukum. Gimana caranya? Bisa halal. Dicarikan sama dia, mempermainkan hukum Allah. Karena ilmu itu begini, saudara. Ilmu itu mengajarkan kamu jalan selamat. Ilmu itu mengajarkan kamu tadi itu untuk menjadi mulia. Kemuliaan itu dengan takwa, karena takut kepada Allah. Karena dikatakan al-ilmu khasyah kullu. Ilmu itu semuanya 100% adalah mengajarkan kita takut kepada Allah. Ya Allah bidaka ahliu. Yang mana yang rahmat Allah? Kalau ada hujan turun di bumi, maka tumbuhan yang ada di bumi itu semuanya menyerap air hujan. Kalau yang menyerap itu adalah pohon mangga, maka hasilnya adalah buah mangga yang bermanfaat. Tapi kalau yang menyerap itu adalah pohon ganja, maka akan keluar nanti daun ganja yang bermanfaat. Ilmu semua bisa mempelajari. Ketika ada orang yang soleh mempelajari ilmu, maka akan menjadi ilmu dari digunakan untuk kebaikan. Ketika orang yang tidak soleh yang mengambil ilmu, maka digunakan ilmu itu adalah untuk kepentingan. Karena itu di sini guru itu harus selektif. Ini calon orang alim yang soleh atau orang alim yang tidak soleh. Selektif. Bisa punya murid, kalau dia tadi itu ahli dia boleh sholat duha, ya ini murid
calon. Baik, ajari sampai alim. Ini muridnya lihat film porno, nggak sholat, itu dan itu jadi alim lagi. Apa jadinya dengan punya masa depannya? Karena Imam Ghazali, jika ada seorang alim mengajarkan murid yang bakal akan jadi alim su, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang yang didoakan oleh seluruh makhluk Allah, sekalipun ikan dan semut mendoakan dia. Kenapa? Karena orang ini adalah ini adalah orang yang menghancurkan agama. Kenapa? Dia mencetak, mengkader ulama-ulama jahat. Dan Nabi menyatakan man a'ana ala maksiatin walau bisyadri kalimah kana syarikan lahu fid. Siapa orang yang dia membantu dalam kemaksiatan, sekalipun dengan separuh kalimat, maka orang itu dosanya sama dengan pelakunya. Di mana zina? Di situ orang bisa berzina, maka orang yang melakukan situ itu sama dengan pelaku zina. Anda mengajarkan ilmu-ilmu fikih, cara hilah itu nih, tapi dengan calon alim syur, maka itu adalah sangat berbahaya terhadap kemaslahatan agama manusia. Nah, ada satu hadis Nabi pernah berkata begini, la tajlisu inda kulli alimin bal ila alimin, la tajlisu ila indi kulli alimin bal ila alimin yaitu min khamsin ila khamsin. Jangan asal kamu hadir di majlisnya orang yang alim secara mutlak, ya. Tapi carilah orang alim yang mengajarkan kamu meninggalkan 5 sifat tercela untuk mengajak kamu mempunyai 5 sifat terpuji. Orang alim yang mengajarkan kamu meninggalkan 5 sifat tercela untuk bisa kamu itu memiliki 5 sifat terpuji. Binsyakin ila yakin. Cari orang alim yang mengajarkan kamu meninggalkan ragu terhadap kebenaran agama, menjadi orang yang semakin yakin mantap terhadap ajaran agama. Yang kedua, wamin riya'in ila ikhlas. Cari orang alim yang mengajarkan kamu meninggalkan sifat riya, berpura-pura ingin dipuji, menjadi orang yang ikhlas tulus dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Wa min kibrin ila tawadhu. Cari orang alim yang mengajarkan kepada kamu meninggalkan sifat sombong, meremehkan orang lain, kepada orang yang tawadhu dan menghormati orang lain. Wa min ragbatin ila zuhdin. Cari orang alim yang meninggalkan sifat cinta dunia untuk menjadi orang yang zuhud terhadap dunia. Wa min adawatin ila nasihat. Cari orang alim yang mengajarkan kamu meninggalkan sifat permusuhan terhadap sesama muslim, menjadi orang yang saling peduli terhadap kaum muslim. Ini yang harus Anda cari. Mereka ini orang alim yang menyesatkan ini bukan warasatul anbiya. Mulai kekutau tadi ini perampok jalanan yang kecil. Orang mau benar dibelekkan. Orang mau jadi soleh tanya ilmu justru diarahkan ke yang lain. Mereka adalah perampok jalanan. Perampok apa? Merampok hamba-hambaku kepada Allah. Seharusnya orang itu mau ke surga, mau ke rahmat Allah, tapi karena keliru guru, akhirnya arahnya ke neraka. Saudara, hati-hati, ya. Ada sebuah hadis yang menyatakan,
Ini akhwafu alaikum minad dajjal. Aku ada yang lebih takutkan kepada kamu itu alaikum minad dajjal, daripada pengaruh dajjal. Ada pengaruh yang lebih aku tahu khawatirkan terhadap kalian semuanya daripada dajjal. Dajjal mengajak orang kafir juga. Ini kesaktian yang luar biasa. Tapi ada yang lebih dikhawatirkan. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka Rasulullah? Udah manusia, orang yang jahat. Kenapa kalau Dajjal kita tahu kabarnya, tapi orang ini bawa hadis, bawa ayat, tapi tujuannya adalah untuk membuat orang tadi itu meninggalkan yang hak dan dia meyakini yang batil adalah itu adalah yang hak. Bahkan memusuhi orang-orang ahlul haq. Itu harus dari pilih dulu. Guru itu bukan dari Google, guru itu bukan dari YouTube, guru itu yang kamu lihat bagaimana amalnya sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi itu yang dia mengikuti jejak salafus saleh. Nah, ya Dawud emal di amal abrar wala tabassam fi wujuhil fujjar. Dawud, berbuatlah amalnya orang-orang yang abrar, orang yang baik. Innal abrar lafi na'im. Orang abrar, orang baik, orang takwa, selalu berbuat bir, selalu berbuat kebajikan. Dan kamu jangan tersenyum di hadapan wajah orang-orang yang fujar, orang yang jahat, melakukan kejelekan, melakukan kejelekan, fujar. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang jelek ini tempatnya di neraka jahim. Tempatnya akhirat di neraka jahim. Kapan manusia itu dikatakan abrar atau baik? Ya, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa inna rajula la yasduq hatta yutaba indallahi siddiqa. Orang itu kalau benar, imannya benar, Islamnya benar, sholatnya benar, baca Qurannya benar. Ini beneran ini bisa membuat manusia berbuat albir, kebaikan. Nah, yang penting sholat, tapi sholatnya nggak ada nilainya. Yang penting baca Quran, yang penting ada majlis taklim, tapi ngomong sendiri. Tidak serius. Sesungguhnya benar-benar serius itu mengajak manusia berbuat baik. Perbuatan baik itu membimbing manusia sampai ke surga. Kalau manusia itu dalam perbuatannya beneran dari hati, berangkat taklim dari hati, sholat berjamaah dari hati, ke masjid dari hati, baca Quran dari hati, dakwah dari hati, semuanya dari hati, betul-betul sidik. Bohir batin sama. Kalau perlu batin yang lebih bagus daripada bohirnya, maka dia akan dicatat insyaallah siddiqan, menjadi orang pilihan Allah siddiq. Derajat siddiqiyah itu saudara, jadi derajat itu derajat nubuwah atau risalah kenabian Rasulullah. Setelah itu adalah derajat as-siddiqiyah. Karena itu saya Abu Bakar Siddiq disebut as-siddiq. Sebaliknya, wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Bohongan, hadir majlis bohongan. Kenapa? Ya supaya dipercaya sama orang utangnya, nanti biar dikasih misalnya. Atau supaya dapat mantu atau lainnya. Bohongan itu ngajak manusia berbuat jahat. Al-fujur yahdi ilal fujur.
Wa inna fujura yahdinan nar, perbuatan jahat ini yang akan bisa menjerumuskan manusia ke neraka. Wa inna rajula la yakdzib, kalau orang itu selalu omongannya bohong, sholatnya bohongan, sedekahnya bohongan. Kenapa? Sedekah difoto supaya terkenal. Wah, dia orang yang loman. Kalau sudah demikian terus, yutab indallah kadzdzab, orang itu disebut pembohong. Si pembohong lagi hadir di majlis, si pembohong lagi di masjid, si pembohong lagi sedekah, kadzdzab. Jadi, kemudian Allah berfirman kepada Nabi, kalau ketemu orang-orang yang orang jahat ini, jangan senyum. Ketika ada orang ini melanggar ajaran Allah, kita harus bersikap. Sama orang soleh senyum. Tapi ketika ada orang maksiat kepada Allah, kita harus bersikap. Jadi orang jahat, jadi tak menghina Tuhan. Jangan senyum. Ada orang tak sholat, gak boleh kita senyum. Artinya apa? Kita jangan disikapi yang sama antara orang yang taat dengan orang yang maksiat. Kita harus tunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan orang lain. Harus tegas Pak, tidak boleh Pak, karena Allah dibuat mainan. Tidak boleh. Wakhalid apa ini? Awidai mukhalafatan, wakhalid a'dai mukhalafatan. Hendaknya kamu tadi itu berkumpul kepada orang-orang yang aku kasih, orang-orang yang dicintai Allah, itu kamu kumpul dengan baik, hormat, khidmat gitu. Tapi kamu harus menentang musuh-musuhmu dengan penentangan yang jelas. Jangan ditiru musuh Allah. Loh, cuma kita pakaian saja, jangan. Potongan rambut, jangan. Semuanya jangan. Nanti konsisten. Kalau itu ikuti orang-orang dikasih oleh Allah. Orang-orang di musuh Allah, total tidak boleh tiru. Bisa nggak kira-kira? Ini penting sudah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bijaksana dengan mereka. Contohnya, rambut putih. Sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk rajul syai'ah bisufrah awal rubah itu ya, rambut putih itu dengan warna merah atau kuning. Wakhaliful Yahud, kamu harus menentang orang-orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu senang membiarkan rambutnya putih. Padahal uban ini Nabi menyatakan asyik nurun. Uban ini cahaya. Maksud cahaya apa? Menyadarkan manusia tidak tua ini, rambutnya dilihat kalau merasa muda. Ini sudah sinyal. Ini beribul maut. Sinyal ini kamu sudah dekat dengan kematian. Sehingga kamu harus berubah. Jangan bersikap seperti kanak-kanak lagi. Calon mayit kok bersikap seperti kanak-kanak lagi. Karena calon mayit dia harus baca Quran, banyak zikir, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena ini disenangi sama Yahudi, harus berbeda. Contoh merah jenggot. Kumis ini orang Yahudi senang merah. Jenggot ini nggak senang. Sehingga kadang-kadang jenggot nggak ada jenggotnya, kumisnya mana? Boleh pakai dia. Jenggot nggak mau. Ada aful ya. Khusus dari. Wala tasyabahu bil Yahud. Jenggot jarang, kumis tipiskan. Kalau ada ahli kulliha, ahli musyawarah
dicukur. Jangan menyerupai orang Yahudi. Kenapa? Saudara, menyerupai itu nanti akhirnya mencintai. Mencintai itu nanti tidak bisa berubah agama. Karena tadi saya gambarkan nanti muslimin di akhir zaman. Mudah-mudahan tidak ada maksud kita. Amin amin ya Rabb. Kata tabi'unna sanana man kana qablakum. Kamu itu akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kamu. Shibron disitu, tidak langsung satu jengkal. Kemudian tambah audan. Wadirah dua tambah satu hasta. Nanti pada akhirnya total mengikuti. Kalau seandainya mereka orang-orang dahulu itu masuk ke lubang biara, ada apa masuk ke lubang biara. Tapi dahulu kamu ikut-ikutan masuk ke sana. Bisa sekali. Mereka pakai tato, matanya dikasih lubang, lidahnya dikasih tindik. Apa itu? Dikasih. Kegilaan itu pun menjadi satu kebanggaan. Kadang-kadang lebih dari Yahudi ya Pak. Yahudi tatonya dikit, yang bukan Yahudi tatonya sama Pak. Inilah kebanggaan itu terjadi sudah ada. سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة بأسر المقام محمد العدل إنك مع الرحمن رب اغفر لي وارحمني يا رب اغفر لي وارحمني اللهم نسألك العفو والعافية السلام والعافية التائبة تجعل الآخر وبلنا فعلا يقبلنا تائبا سبحان الله العلي العظيم. Ya Daud, wahai Daud, menyerupai Pak, sekalipun tidak persis itu bagus. Yang illa takunu mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha lil kirami falah. Jika kamu yang itu tidak bisa persis, jadilah orang mirip. Karena mirip dengan orang yang baik satu keberuntungan. Mirip dengan orang baik ada satu keberuntungan. Plastik ini tidak berharga, saudara. Bekas botol air mineral atau bekas gelas air mineral itu berharga dibuang, dijadikan kaki. Tapi ketika didaur ulang, dijadikan mirip mangga dalam bentuk seperti apel, ditaruh pada meja makan. Terima kasihnya. Padahal rasanya nggak sama, tapi karena mirip maka bisa ditaruh ada di meja makan. Kadang-kadang ada di istana raja, di istana presiden. Yang rasanya di sama naik makan. Karena pertama ini mirip. Nah, kita kalau nggak bisa jadi orang-orang soleh itu mirip aja. Nanti insya Allah masuk istana, masuk surga. Amin. Berkat miripnya ya. Mantasyabah biyomin bahwa paham ya. Ada minuman kentalnya semuanya mirip darah, baunya mirip darah habis. Walaupun bukan darah, orang akan jijik. Orang akan jijik. Kenapa? Karena dibuang sama orang, tapi enak dibuang. Dan baunya seperti darah amis misalnya, dibuang sama orang. Kenapa? Karena mirip. Begitu juga jangan nanti sekalipun kita jadi umatnya Nabi, sekalipun juga digolongkan sama bukan orang-orang
umatnya Nabi. Kenapa? Karena mirip dengan Yahudi, mirip dengan Nasrani. Hati, jangan dianggap meniru-niru itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, itu bisa menentukan bagaimana tempat kamu nanti sampai di akhir. Ya Dawud, kunin al-marati al-armalati wal yatimi kan abis syafiq azizu fi rizqik wa ukafiru anka tanpa. Dawud, jadilah kamu kepada para janda dan anak yatim seperti ayah yang sayang, maka aku akan menambahi rezeki kamu dan aku akan lebur dari dosa kamu. Sama janda ini jadi seperti orang tua, jangan jadi seperti pacar. Yang dimaksud siap ini janda seperti anak saya, kalau janda di mana saya harus memenuhi hajatnya, kebutuhannya, karena dia harus bekerja, apalagi punya tanggungan anak-anak yatim, gitu. Ini janda apa kita kawin ya apa? Itu bukan Abu Syafiq ini. Seperti ayah yang sayang anak itu. Kalau pada anak yatim seperti ayah yang cinta sayang kepada anak itu. Masya Allah. Nabi itu katakan Abu Syafiqur Rahim dan yatimi wal armalah. Ada satu cerita dia itu ceritakan. Ada di satu daerah seorang yang dia uzlah khulwah. Dia tidak pernah keluar dari tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah selalu kepada Allah. Dikenal wali, termasuk orang yang diambil berkahnya dan diminta doa oleh masyarakat sekitar. Sekian puluh tahun tidak pernah keluar. Sekian puluh tahun tidak pernah keluar. Kebetulan di daerah itu ada juga orang yang dia ahli maksiat. Hidupnya minum khamr, mabuk. Kadang-kadang dia tadi itu belum sampai ada di tempat tidur udah jatuh duluan. Bangun kadang-kadang berlumuran air kencing. Sampai orang semuanya satu desa ini, satu kota ini benci sama dia. Kalau yang pertama orang yang sangat dicintai dan yang diwali, yang ini adalah orang yang sudah masyarakat, dibenci oleh seluruh daerah. Mati orang yang tidak baik, mati. Tidak ada aziarah. Bingung istrinya, sampai bayar orang untuk mandikan, bayar orang untuk mengkafani. Nggak ada mau hadir sholat. Sampai istrinya susah sadar, taruh di tengah jalan sana. Ada peduli dikubur, nggak ada yang peduli, ya udah. Untuk pelajaran bagi orang-orang lain bagaimana kalau hidup seperti itu. Tapi ada keanehan yang nggak pernah keluar dari keluarnya itu. Dia wali itu keluar, heboh. Ada apa sih orang keluar? Tahu nggak keluar? Ditanya kenapa? Saya mendapatkan perintah mimpi untuk menyolati seorang yang dicintai oleh Allah yang lagi mati. Di mana? Di tempat ini. Jadi ada yang mengerti orang soleh? Ada. Ini bukan soleh. Ya Syekh, ini bukan soleh ini. Ini pemandu. Aku bukan satu kali bermimpi. Ditugaskan untuk menyolati orang yang soleh sekarang ini kita ya Allah. Diceritakan ini pemandu ini kan. Saya mau ketemu sama istrinya. Saya mau tanya apa amalan orang ini. Ya harus mulai tahu mabuk dia suka melakukan yang dia haram kepada Allah. Karena nggak tanya kejelekannya, kebaikannya apa. Yang nggak diketahui sama orang ini apa kebaikannya. Dua hal.
Dua hal yang baik ini sama suami saya. Suami saya itu kalau mabuk berat itu sampai jatuh di tengah rumah, kadang-kadang sampai kencing-kencing dari situ. Tapi setiap jam 2 malam sadar dia mandi, dia pakai baju yang rapi, dia sholat sambil menangis, ya Allah. Tidak ada lagi yang menerima hambamu yang banyak dosa ini, ya Allah. Makhlukmu semua mengusir aku, mereka benci aku, dan aku datang kepada Engkau yang marah ya Arhamar Rahimin. Nangis dia sampai subuh, sampai sholat subuh, zikir sampai terbit matahari. Yang kedua, dia selalu belajar sama ayat, ada hasilnya pas-pasan. Dia tidak mau makan kecuali ayat yang sudah kenyang. Dia tidak mau ganti baru baju kecuali kalau ayat yang sudah tiba. Dia titik sampai dia besar, sampai dia kawin keduanya. Kata si orang yang wali, tahukah kamu berapa banyak orang masuk masjid tak disombong? Berapa banyak orang haji dan umrah disombong? Tapi dia ini sekali berbanyak maksiat yang melakukan kepada Allah SWT. Allah Maha Mengampuni dosa dan Allah cinta dengan orang yang bertobat. Yang kedua, bagaimana rahmatnya dia terhadap anak-anak yang punya masa depan yang diabaikan. Ketahuilah, dia juga pantas mendapat rahmat Allah di bumi adalah orang yang rahmat terhadap Allah. Akhirnya penuh satu orang ini kasih hidayah semoga di akhir umurnya tobat terus khotimah. Itu ayat di balannya kalau punya rezeki kasih, insya Allah akan melancarkan rezeki Anda. Khairu buyutin baitul yatimun yuhsanu ilaih wa syarru buyutin baitul yatimun yusabu ilaih. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Sejelek-jelek rumah adalah rumah yang ada anak yatim diperlakukan dengan jahat. Wallahu a'lam. Ya, kalau ada yang mau tanya di situ ada mic-nya. Untuk yang di muka bisa katakan, yang di muka, yang di situ dan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampaikan oleh Habib tentang masalah sholat dan ilmu. Pertama yang saya katakan adalah sholat. Di dalam sholat rata-rata pengusaha ini menyampaikan izin sholat mustahil juga. Apalagi ada hukum daripada sholat juga. 5 kali sehari dibaca itu. Tetapi anehnya, nah ini pertanyaan saya itu. Tapi anehnya, bahkan ini kenyataan ini. Di luar sholat ya, kadang-kadang terjadi mungkin itu makalah afaliyah berimadawiyah. Kadang-kadang terjadi itu dusta, riba dan lain sebagainya. Lalu gimana dengan idenya suatu mustahil yang disampaikan di dalam sholat ini? Yang pertama ini. Yang kedua masalah yang tadi ini. Gimana ada sebuah hadis Nabi kalau nggak salah kalau sangat terang berbeda ya. Dan pernah mengatakan ini al-ulama'u man rasul. Idza lam yufariqu ma'lumar. Idza yufariqu faqad suami. Ini secara fakta ini. Kalau sama sekali umat Islam itu nggak ada yang diberikan mungkin ini umat Islam akan jadi bulan-bulan atau banyak madornya ketimbang masalahnya. Oleh karena maka umat Islam menjadi orang yang berilmu sebagai adanya sana. Lalu bagaimana dengan adanya sabda Nabi atau daun Nabi tadi
Ida yufadiku fakir khombi. Nah, ini penjelasan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ihdinas shiratal mustaqim kita baca. Baik itu di dalam sholat wajib atau sholat sunnah, di luar sholat juga sering kita baca ihdinas shiratal mustaqim. Kok ada maksiat? Orang kalau maksiat, kalau dia masih dapat hidayah menjalani jalannya orang yang baik, dia istighfar dari maksiatnya, dia tobat. Kalau sama-sama orang minta maaf, lah kalau ihdinas shiratal mustaqim tidak pernah dosa lagi, buat apa Allah ciptakan ampunan? Paham ya? Jadi kalau Anda baca ihdinas shiratal mustaqim, tidak pasti Anda, tidak otomatis Anda jadi orang maksum. Cuma kalau Anda itu mengikuti jejaknya orang yang soleh, ketika maksiat Anda sadar, Anda istighfar, Anda tobat. Kalau salah sama orang, Anda minta maaf. Itu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Ya, kalau memang dengan baca ihdinas shiratal mustaqim tidak ada masuk dosa, ya suci semuanya orang-orang ini. Buat apa menciptakan ampunan ini? Ya, itulah. Karena itu Allah sebelum ciptakan manusia itu sudah Allah ciptakan ampunan bagi orang yang maksiat, kembali kepada Allah, diampuni oleh Allah. Ya Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama'. Lau ataitani bi qurabil ardi dhunuban la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Manusia, kalau seandainya sebanyak isi bumi dosa kamu datang padaku tobat, maka aku akan balas sebanyak isi bumi juga ampunanku. Isi bumi ini kira-kira butir-butir pasirnya berapa? Batu-batuannya berapa? Ikan di lautan berapa? Rambutnya binatang, bulunya daripada burung, rambutnya manusia, semuanya ini dihitung semuanya. Pohon, daunan semuanya, isi bumi semuanya dosa sebanyak itu. Tapi ketika taubat kepada Allah, maka Allah ampuni isi bumi juga ampunan, artinya bersih daripada dosa. Memang tidak. Nah, itu jalannya orang-orang yang soleh. Jadi tidak langsung kalau ihdinas shiratal mustaqim berarti tidak bisa berbuat dosa lagi. Nggak gitu. Wajar orang berbuat dosa, tapi yang kurang ajar berbuat dosa nggak minta ampun sama Allah. Kalau itu kurang ajar. Paham ya? Ulama yang dekat sama umara, kalau orang tadi itu bisa tidak terpengaruh, tetap menjalankan dengan hak, menasihati umara, dan tidak terpengaruh dengan harga, itu amalan jadi. Tapi itu ada resiko. Segala yang bernilai yang tinggi, risikonya juga tinggi. Kalau ingin jadi petinju kelas berat, ya musuhnya berat. Itu musuh kecil-kecil. Segala yang berpahala tinggi itu berarti risiko tinggi. Cuma mampukah kamu tadi itu menghadapi risiko itu? Kalau mampu, Anda bisa jadi Khulafaur Rasyidin, Anda bisa jadi seperti Umar bin Abdul Aziz dan lainnya. Paham ya? Tapi kalau Anda masih ragu, mampu atau tidak saya, cari jalan selamat. Jangan spekulasi. Kenapa? Kalau Anda nggak jadi orang adil, tidak orang boleh. Kalau Anda nggak bisa jadi orang masuk surga, Anda jadi masuk orang neraka. Kalau Anda tidak yakin bisa menjalankan amanah, ada apa kamu maju? Cari jalan selamat. Tapi kalau yakin kamu tadi itu nggak bisa jaga amanah, yakin kamu adalah yang haram maunya, itu sudah jelas. Paham ya? Ya, nggak boleh kita samaratakan. Ini pasti pengkhianat. Nggak juga sih. Ada yang hebat-hebat.
Tapi kalau Anda nggak mampu, ya jangan diteruskan. Bahaya. Amin. Tolong yang lainnya. Berarti bulan yang depan Maulid. Dan ditetapkan atau belum harinya. Tunggu saya bertanya. Cukup, tidak ada tanyakan lagi. Langsung ke mic. Kerjaannya akan mic-nya. Ya. Oh. Tidak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keadaannya semoga kita semua dikabulkan menjadi orang yang selamat. Amin. Pertanyaan Al-Fakir itu di dalam keluarga Al-Fakir sendiri itu masih ada orang yang tidak taat kepada Allah. Tapi Al-Fakir yang mengajak keluarga tersebut itu ditentang atau ditolak oleh keluarga Al-Fakir sendiri, sehingga kami itu pergi untuk mencari teman orang-orang yang soleh. Apakah sikap Al-Fakir ini disalahkan atau tidak menghiraukan keluarga untuk mencari ketaatan untuk mencari teman orang-orang yang soleh, sehingga keluarga Al-Fakir di rumah itu masih ada yang tidak soleh atau tidak taat kepada Allah. Yang kedua, mohon maaf pertanyaan Al-Fakir itu keluar dari pembahasan yang sudah jenengan sampaikan. Al-Fakir itu sering sekali ada bisikan atau semacam omongan dari orang-orang disuruh untuk cepat menikah gitu. Nah, sedangkan umur Al-Fakir sendiri itu masih muda. Nah, jadi umur berapa? Umur 22. Sehingga Al-Fakir itu kebingungan sama orang-orang, cepatan mumpung masih belum kasep. Dan masih terbayang di pikiran Al-Fakir bagaimana kami itu menikah apa masih terus menjalani tolabul ilmi. Dan juga Al-Fakir itu kebayang bagaimana untuk mencari wanita yang soleha itu bagaimana. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaan? Pertama, baik. Dokter itu manfaat ilmunya karena Allah menciptakan sebagai manusia yang sakit. Ulama itu manfaat ilmunya karena Allah juga menciptakan orang-orang yang tidak mengerti atau bodoh. Dai itu manfaat dakwahnya karena ada orang-orang yang lagi tertipu dengan hawa nafsu, setan dan setan. Ya itu namanya dakwah. Lah kalau ente ketemu semua orang soleh dakwah sama-sama, paham ya? Itu adalah dakwah, itulah dakwah bagi orang yang mau berdakwah. Terus gimana caranya? Saya itu ya ente sambil doa sambil pelan-pelan, bagaimana kamu pikir itu? Itu cara berdakwah memang begitu. Cara berdakwah memang begitu, saudara. Ya harus sabar dakwah itu. Nggak bisa berdakwah spontanitas. Dakwah nggak ada spontanitas. Nah, bagaimana anak tinggalkan atau tidak? Tidak perlu ditinggalkan. Terus saya cari teman-teman orang soleh, ya tetap. Jangan karena ke satu orang akhirnya kamu nggak berteman dengan orang yang soleh. Tetap.
Mungkin dari orang yang soleh tadi itu bisa kamu tadi itu mendapatkan pengalaman, pengalamannya dia. Dulu keluarga saya ada begitu, tapi saya ini itu dan ini barangkali bisa tukar pengalaman gitu. Nah jadi tetap berdakwah dan tetap kamu tadi itu menjadi orang-orang yang soleh. Yang kedua, bagaimana kawin atau cari ilmu? Kalau sekiranya kamu mencari ilmu bisa mengendalikan diri, kamu tunda kawinnya tapi kamu maaf ini tidak sampai putus nafsu, kau nani, nggak senang sama laki sejenis, nggak sampai melihat film porno atau yang lainnya ini, ya silakan Anda cari ilmu. Tapi bukan berarti kamu tadi itu tidak kawin, menunda. Karena amalan yang paling afdal setelah melaksanakan yang wajib adalah mencari ilmu. Tetapi jika kamu menunda, saya khawatir melakukan yang diharapkan oleh Allah itu dan ini, maka afdalnya kamu mencari ilmu. Yang tahu adalah diri kamu sendiri. Nah, yang tahu dirinya saya mau belajar sekarang padahal saya belum minat. Apalagi saya masih lagi semangat cari ilmu, ya saya tidak apa cari itu. Tapi jangan maksiat. Kamu tunda-tunda tapi senang sama sejenis misalnya. Ya nggak benar. Ya nggak benar begitu. Begitu ya. Nah, satu pertanyaan yang terakhir. Kalau memang ada, kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana hukumnya kita mencetak ilmu yang kita dapatkan di sosmed, dan bagaimana hukumnya memvideo para habaib untuk share supaya orang lain juga bisa memandangnya, karena ini membantu dakwah Nabi. Tapi tidak bisa berceramah, hanya bisa men-share catatan yang kita dapatkan. Dan bagaimana caranya supaya terhindar dari ria, merasa bangga diri ketika kita dekat dengan orang yang soleh. Hukumnya memvideo para habaib. Gini, Anda harus paham hidup di zaman kapan dan siapa yang hidup pada zaman itu. Ketika kamu tadi itu menampakkan diri, ketika ada orang itu menampakkan diri dan dia tadi itu bisa dicontoh kebaikannya, maka silahkan. Tapi ketika misalnya menampakkan diri tidak bisa dicontoh kebaikannya, maka jangan. Tidak sama dengan melecehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, menampakkan orang lain, diviralkan itu harus diizin. Mungkin dia nggak senang diviralkan, tapi kamu memviralkan harus diizin orang lain. Keliru orang itu menampakkan tanpa seizin. Kalau untuk pribadi kamu. Kalau untuk diviralkan izin. Paham ya? Yang ketiga, sekiranya ini jadi hikmah atau jadi fitnah. Kalau jadi hikmah, maka bagus. Tapi ketika jadi fitnah, kenapa? Daerah sini adalah kurang cinta sama atau orang yang soleh. Maka dia akan mendapatkan fitnah dari kamu. Maka kamu harus menanggung itu semua. Itu semua harus diperhitungkan. Nggak salah-salah. Ya salah-salah, akhirnya ya gak layak di-share. Nah, karena benar jadinya, ya gak benar. Nah iya untuk apa sih? Termasuk misalnya foto-foto dipampang di jalan-jalan, itu seperti osnam, seperti patung-patung ditaruh di jalan-jalan itu. Ada yang fotonya model begini, ada model begini,
semua mata yang memandang itu adalah karena senang. Kadang-kadang mata memandang karena benci. Paham ya? Nggak usah menampilan lebih baik menjadi orang yang tawadhu daripada orang yang menambil diri dengan bersombong. Yang berikutnya apa? Bagaimana sebenarnya? Tidak ada orang. Hah? Bagaimana ria kalian tidak ada masalah dengan orang soleh? Bukan dengan orang soleh supaya tidak ria. Ini kita ini bukan dokter, sama-sama sakit, sama-sama pasien. Cuma kadang-kadang sesama pasien ini ya bisa ngasih pengalaman. Kamu ini ya, saya dulu pernah gitu. Sekarang agak enak enggak? Gula saya turunkan, walaupun tidak normal masih. Saya dulu dari parah. Tapi saya disuruh sama dokter itu begini sekarang enak. Sama-sama sakit kita ini tidak ada. Kita ini sama-sama sakit dulu dokter. Cuma mungkin ada yang kalah, ada yang itu, di sini kita cari pengalaman. Nah kalau belum ketemu dokter ya, nah sekarang ini kita baca bagaimana caranya kita ini sehat dari penyakit itu semuanya. Kita ini kita pelajari karena untuk supaya kita sehat. Ini caranya. Alhamdulillah Allah diri kita semuanya di majelis ini. Padahal di luar itu ada jumlahnya 10 kali lipat, bisa 1000 kali lipat yang ada tidak Allah takdirkan untuk bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain. Jadi bersyukurnya kita. Tinggal syukurnya kita. Ini dalam rangka itu, Pak. Ya, dalam rangka itu. Baca karangan Abu Haddad, lalu Sultan, karangan Al-Ghazali, karangan ulama-ulama salafus saleh itu semuanya ada dalam rangka untuk memperbaiki hati. Ya, memperbaiki apa ini yang akan menentukan kita di akhirat ini. Yauma la yanfa'u malun illa man atallaha bi qalbin. Kita mau mengadakan anak-anak yang kita yang membiayai sampai ada jadi S1, ada S2, ada S3, ada S-Cendol, ada macam-macam itu. Bisa menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Saya tahu hartanya kamu sehingga kamu punya tanah sekitar, punya istana, punya itu yang bisa menyelamatkan kamu. Bisa, yang bisa kalau kamu bertemu dengan Allah hati kamu sehat, kamu selamat. Kayak ini kita tanya, ya. Kita akan di sana. Allah. Ada pengumuman Hol Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging Bangil Minggu akhir Safar tanggal 27 Safar 1 September. Acaranya setelah sholat asar. Ada asar sholat dimulai di makam beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di makam beliau. Ini akan di rumah kita. Kemudian mungkin kumpul di situ ya di dalam sana. Berangkat dari rumah Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, sholat asar ada di situ, sholat asar ada sama-sama berangkat. Gitu ya. Allah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.
يا حنان يا منان يا حنان يا يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Ini Syifa Warsyid bin Syamsi Allah yuzid anhu wa ala aslam al-alam wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa alaihi jami'as Syifa ajil ma'abdu syari Syifa al-Rasul wa وطوله ببعض الله المرات وعلى أثنية صالح والحمد لله. Pengajian ini pengajiannya tetap tadi sudah mulai ya, tetap tadi kayak acara maulid ya betul tadi kok belum tanya tetap ya pengajiannya? Iya tetap. Berapa ya? Tanggal 9. Berapa? 13 apa boleh? 5 boleh. 12 September 9 September 5 boleh. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ana lawarna wa tub alaina tawbah tasjid kulli awwa wasdur lana lawati wa amini awati rabbi liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil rilani wa kulli mahabba aw jiratin aw suhbah muslimina ajma amin rabbi asma' fadlan wa judan anna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli sudi salla wa sallam rabbi